Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Tutup Pintu. Ya, oke. Nah, shalom bro, sis. Saya sebagai hamba Allah mau kasih tahu buat semua orang ya. Lalu Samuel dan Susan ini berkata, mau kasih tahu tentang apa, Pak? Ya, saya jawab, jangan tutup pintu. Ya, lalu berdua ini berkata, ya, maksudnya tutup pintu bagaimana, Pak? Ya, saya jawab, ya, maksudnya jangan tutup pintu buat Tuhan Yesus, bro, sis. Ya, lalu mereka berkata, oh, saya jawab, saya melihat ya bahwa ada banyak orang itu menutup pintu untuk Tuhan Yesus masuk, bro, sis ya. Padahal di Wahyu 3 ayat 20 itu sangat jelas sekali menulis bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu untuk masuk, bro ya. Nah, lihat nih ayatnya ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, lalu Samuel dan ini berkata ya, oh iya ya. Jadi maksudnya apa itu ayat itu, Pak? Jawab saya, ya maksudnya jangan menutup pintu dong, bro. Menutup pintu itu adalah yang pertama, misalkan ya, itu menolak firman Allah. Nah, itu menutup pintu namanya ya, makanya jangan menolak firman Allah ya. Saya kalau menginjil di mana-mana ya, terutama saat ini kan banyak menginjil di medsos ya, media sosial seperti Facebook, WhatsApp ya, dan lain-lain. Itu sering itu saya menemui orang-orang yang menolak atau melawan firman Allah, bro dan sis ya. Ya, mereka dengan kemelintinya dan semangat yang salah tapi berani menolak atau melawan Tuhan Yesus, bro ya. Lalu Samuel ini berkata, kok kemelinti itu makanan apa, Pak? Saya jawab, kemelinti itu bahasa Jawa, bro, artinya tidak tahu kebenaran tapi gayanya kayak orang pinter, bro ya. Dalam bahasa Jawanya kayak gitu. Itu bisa disebut yayao ya, kayak yayao. Itu bahasa Jawanya juga sama, kemelinti itu. Lalu Samuel berkata, oh gitu, itu namanya kemelinti ya, Pak. Saya pikir makanan apa. Saya jawab, iya bro, kalau dalam bahasa Indo itu kan kemelinti itu kan sok ya, sok pandai, sok tahu ya, sok ahli ya, sok apa lagi ya, banyak ya. Lalu Samuel berkata, oh sok rohani, Pak, merasa benar, Pak. Saya jawab, nah betul ya, padahal nol besar alias, lalu Bagong nambah ya, alias gobloknya pol kayak kebo untuk nih loro tugel kabeh sisan. Saya jawab, saya ketawa. Ya itulah dia. Memang betul ya kata Bro Bagong itu ya, orang yang sok itu cuma gayanya aja boleh ya, gayanya aja, tapi padahal nggak bisa apa-apa alias nol besar. Jadi orang kayak gitu tuh memang bikin jengkel ya, bro ya. Ya, udah nggak tahu apa-apa tapi omongannya memekakkan telinga ya. Ya contohnya kemarin saya waktu menginjil di Facebook ya, saya tuh ketemu sama orang yang menyebarkan ajaran sesat dari aliran Yahweh itu, bro. Lalu Bro Samuel berkata, oh aliran itu kan pentolannya ex teman bapak sendiri kan, yang kata bapak dulu gembala sidang, lalu kena ajaran sesat, lalu dipecat, lalu ia menyebarkan ajarannya itu kemana-mana kan. Sekarang dia gelarnya doktor kan, Pak, iya kan? Saya jawab,
Betul bro, ngeri tuh. Wah, udah banyak itu yang jadi korban ajarannya, termasuk teman-teman saya yang jadi pendeta juga bro, kena itu, banyak yang kena itu. Dari tahun berapa itu ya, sudah lama, beberapa tahun yang lalu ya. Nah, orang yang di Facebook itu kan kena ajaran itu ya, tapi dengan semangat 45 merasa dirinya paling benar sedunia itu ya, menyebarkan ajaran dari ex teman saya itu bro. Padahal orang itu nggak tahu Alkitab ya, atau kebenaran sama sekali, karena nggak pernah baca Alkitab. Saya tahu itu bro. Modalnya tuh cuma kena ajaran sesat itu, tapi semangatnya luar binasa. Lalu sampai ketawa luar binasa ya Pak ya. Orang itu mengajarkan apa Pak? Saya jawab, ya ajarannya itu persis ajaran Saksi Yehova itu bro, cuma ditambah ajaran sesatnya lagi gitu loh ya. Kalau Saksi Yehova kan banyak orang tahu ajarannya, sesatnya di mana. Nah ini ditambah lagi sama aliran ini yang baru ini. Kalau Saksi Yehova itu dari dulu kala kan mengklaim bahwa YHWH, nah itu disebut Yehova sama mereka, makanya dinamakan aliran Saksi Yehova itu karena YHWH itu disebut Yehova oleh aliran itu. Dia mengklaim bahwa itu nama yang benar ya, jadi Yesus itu cuma saudara kita aja bro, nggak mau dia mengakui nama Yesus itu. Jadi dia hanya mau tetap YHWH atau Yehova menurut aliran itu ya. Jadi dia nggak mau nama Yesus itu cuma saudara kita menurut mereka. Nah, aliran yang dipimpin oleh ex teman saya ini juga sama, mengklaim bahwa bukan Yehova, namanya pakai Yahweh panggilannya. Nah itu nama yang harus disembah ya, menurut aliran ex teman saya ini ya, nama Bapak itu Bapak Yahweh itu. Kalau dia bilang namanya Yehova, nanti kan dipikir wah ini aliran Saksi Yehova. Makanya mereka tidak mau aliran yang baru ini, dia pakai nama Yahweh, sama saja itu ya. Aslinya kan YHWH itu huruf mati semua, nggak bisa dibaca. Tapi ini aliran ini ya nekat saja, sama kayak Saksi Yehova, cuma tidak mau pakai Yehova, nggak mau dia, saya pakai Yahweh. Ya kalau Yesus itu pokoknya menurut aliran yang dipimpin oleh ex teman saya ini berkata kalau Yesus itu ya nama Dewa Zeus katanya. Coba ini aduh, bagaimana ya orang-orang seperti ini kok bisa sampai sejauh itu ya? Apa enggak luar binasa ajaran itu bro ya, coba ya. Lalu Samuel berkata, wah ngeri ya Pak ya, sampai segitunya ya, masa Yesus kok dikatakan Dewa Zeus tuh gimana ya, pikirannya tuh gimana ya. Oh mungkin aliran Yahweh itu memang pecahannya Saksi Yehova kali Pak. Saya jawab, ya saya kira begitu bro, karena ajarannya itu intinya sama, cuma ditambah kesesatannya yang lain lagi ya. Aliran yang dipimpin oleh ex teman saya ini ditambah tadi Yesus itu nama Dewa Zeus kata mereka, lalu ditambah lagi yang lain, yaitu apa, anti kata Allah ya, tidak mau pakai kata Allah, itu aliran Yahweh itu ya. Nah kenapa alasannya ya, katanya Allah itu adalah nama pribadi atau person name atau proper name, dan itu nama sembahan agama lain bro menurut aliran Yahweh ini gitu loh. Makanya aliran ini tidak mau memakai kata Allah. Nah gitu. Lalu Samuel berkata, oh ya ampun, oh padahal Allah itu kan bukan nama pribadi ya Pak. Saya jawab, ya jelas bukan bro. Allah itu memang diadopsi dari bahasa Arab, artinya adalah sebutan untuk yang disembah bro. Makanya kan di Keluaran 4 ayat 5 itu berkata seperti ini ya, bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah itu artinya adalah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub. Itu maksudnya bahasa itu Keluaran 4 ayat kelima itu bro. Ini ayatnya saya bacakan ya, Keluaran 4 ayat kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, huruf besar semua ya, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu.
Nah ini, jadi maksudnya kata Allah itu adalah yang disembah oleh. Ya, kalau ini tadi kan jelas ya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, ya Tuhan huruf satu, koma Allah nenek moyang mereka, terus koma Allah Abraham, koma Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya itu artinya yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Samuel berkata, oh gitu, jadi yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan, huruf besar semua itu ya Pak. Saya jawab, betul bro. Nah, itu makna atau arti kata Allah itu apa namanya, yang disembah. Jadi bukan nama pribadi seperti kata aliran apa Yahweh itu yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama pribadi, ya nama sembahan agama lain katanya. Ya, kita lanjutkan pada episode berikutnya ya. Tuhan memberkati.